Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Salahuddin, mahasiswa PGPRA Jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram, gelombang pertama tahun 2024. Di sini saya akan membahas tentang ujian tengah semester, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu tentang modifikasi modul ajar. Baik, modifikasi modul ajar. Di sini kita harus tahu dulu pengertiannya. Modifikasi modul ajar adalah proses mengubah, mengedit atau mengganti bagian-bagian dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dalam konteks pendidikan, modifikasi modul ajar merupakan langkah yang diperlukan untuk membuat modul ajar yang lebih efektif yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Lanjut, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum Merdeka, modul ajar merupakan rancangan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan, dari capaian pembelajaran yang dilengkapi dengan pembelajaran, rencana asesmen, bahkan merancang kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek apa saja yang akan dimodifikasi dalam modul ajar. Di sini ada dua link modul ajar, yaitu modul ajar dari Guru Pamong, Bu Neluh Budiarsani, guru SMPN 1 Labu Api Lombok Barat, dan modul ajar mahasiswa itu saya sendiri Muhammad Salahuddin. Nah, aspek-aspeknya yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir itu pada sumber belajarnya. Baik, modifikasi yang pertama yaitu modifikasi profil pelajar Pancasila. Sebelum dimodifikasi hanya ada 4 profil pelajar Pancasila yang ditulis oleh Guru Pamong, yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Nah, setelah dimodifikasi ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, alasannya kenapa harus 6? Nah, sesuai dengan arahan yang sudah dipelajari pada mata kuliah asesmen, 6 profil pelajar Pancasila ini harus ada di modul ajar. Namun, tidak semua elemen profil pelajar Pancasila perlu dikontribusi dalam setiap modul ajarnya, karena menjadi petunjuk arah bagi tenaga pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi harus dicantumkan 6 profilnya, walaupun tidak semua elemennya perlu dikontribusi dalam setiap modul ajarnya. Nah, modifikasi yang kedua yaitu modifikasi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Nah, di sini dapat lihat sebelumnya di KKTP Guru Pamong itu tidak terdapat kolom memadai dan tidak memadai. Nah, setelah dimodifikasi boleh ditambahkan kolom tidak memadai dan memadai. Alasannya kenapa? Itu harus tertera memadai atau tidak memadai untuk menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Namun jika peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran, guru dapat memberikan checklist pada kolom tidak memadai. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, modifikasi yang ketiga yaitu modifikasi model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini sebenarnya model pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 3 strategi, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, seharusnya pada kegiatan intinya langkah lebih baiknya guru menjelaskan bagian-bagian sintaknya sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Nah, misalnya kalau berdiferensiasi itu adalah konten, proses, produk tadi. Nah, 3 faktor penting dalam pembelajaran berdiferensiasi ini untuk
Berdifferensiasi konten itu mengacu pada isi materi pembelajaran, sedangkan proses itu mengacu pada cara pembelajaran yang digunakan, sedangkan produk itu mengacu pada hasil akhir dari pembelajaran. Nah, setelah sesudah, mungkin bisa dilihat saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu PJBL. Di sini terdapat 6 sintaks yang harus digunakan. Nah, sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu modifikasi sumber belajar. Sebelumnya, guru hanya menggunakan sumber belajar dari buku paket siswa kelas 7 Kemendikbud tahun 2021. Nah, alangkah baiknya setelah sesudah saya modifikasi, lebih baik ke sumber belajar ini, langkah lebih baiknya itu beragam atau diperbanyak, karena mempermudah guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi tidak hanya berpatokan pada buku ajar saja, mungkin dari internet juga bisa, sehingga menambah wawasan baru bagi siswa. Alasan dimodifikasi yaitu modifikasi modul ajar merupakan proses yang dilakukan untuk membuat modul ajar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, terutama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membuat modul ajar lebih sederhana dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di tiap sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan modifikasi modul ajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.